Tuhan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Jalani sebuah kutukan dan karunia, ku terjebak di antara dua dunia. Datang mendadak di tengah sang suami Daus Mini menggelar jumpa media di kantor hukum milik pengacaranya Insang Nasruddin, kawasan Jakarta Selatan. Tiba-tiba Selvi Hanawijaya, istri Daus, meronta hingga menangis minta dipertemukan dengan buah hatinya. Meski sambil memelas, toh hingga jumpa pers usai, permohonan Selvi tetap tak digubris Daus. Enggak, anak itu bukan anak, bukan, dia punya ibu kandung kok. Anak itu punya ibu kandung. Anak itu ibu kandung. Tidak ada putusan pengadilan. Tidak ada putusan pengadilan. Iya kan? Nggak bisa seperti itu. Biar aja dulu, kan sudah digugat nih. Iya kan? Kan sudah digugat. Maksud saya biar kita bicarakan dulu. Nanti aja putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, ya. Putusan pengadilan. Nanti aja putusan pengadilan, baru sabar aja. Harusnya nggak usah datang. Nanti putusan pengadilan biar semuanya, kan kita juga sudah terima panggilannya, iya kan? Nanti aja setelah putusan pengadilan. Cuma minta ketemu Aldo doang, Bang Daus. Oh. Iya kan? Kan terakhir ada ngomong nih ya, ada ngomong masalah anak kita temuin di pengadilan. Saksi nih. Iya. Bener kan nih? Iya. Pada saat itu orang tua Selvi dengan orang tua Daus saling bertelepon menanyakan Al. Nah, setelah percakapan itu terjadi, orang tua Selvi berbicara, ya sudah, kalau Al nggak dikasih, kita bertemu di pengadilan. Saya kemarin tapi udah berusaha ke rumah Daus. Iya, Enggak, kan sudah diproses pengadilan. Sudah ya, oke, clear ya. Oke. Makasih ya teman-teman. Oke. Ya. Sudah. Ya, itu ya teman-teman, maafin ayo pasti. Ya. Pak, gimana Mbak? Kenapa Kak? Pak, gimana tadi pertemuannya Kak? Ngomong dikit Pak. Pasang. Selain gagal bertemu buah hatinya yang belakangan diketahui anak adopsi, Selvi juga disindir mantan istri Daus, Yunita Lestari. Melalui akun Instagramnya, Yunita menyindir jika apa yang dialami Selvi merupakan karma. Yunita bahkan membenarkan jika selama berstatus istri Daus, Selvi kerap menghalang-halangi putra sematawayangnya Ical untuk bertemu ayahnya. Lantas, benarkah ini karma? Jadi kalau untuk ngeblok, aku nggak tahu deh aku sekarang di blok apa enggak, tapi sih aku udah di unfollow ya di Instagram gitu. Mungkin dia tersinggung dengan omongan aku kemarin, karena kan sempat aku update video di TikTok aku. Aku bilang gimana rasanya dipisahin sama anak, rasanya gimana? Karena dulu ada ini anak yang dipisahin sama bapaknya gitu. Ya kurang lebih kan rasanya sama-sama sakit kan. Kalau dia kan baru seminggu kan pisah sama anaknya, udah kalang kabut. Ini anaknya dipisahin sama bapaknya berbulan-bulan. Dulu ya, kalau sekarang sih sebenarnya hubungannya kita tuh udah baik-baik aja gitu. Kalau dulu tuh emang sempat kayak akses aku tuh semua diblok, WhatsAppnya Ical pun diblok gitu. Jadi Ical tuh nggak bisa ngubungin papinya sendiri, tapi itu dulu ya. Iya kan, kita lurusin kan sebenarnya yang lebih berhak ya saya, karena dititipkan. Ya bang ya, gitu lah. Nanti ya abang yang lebih paham ya. Ya, artinya ya anak itu punya ibu kok. Ya kan, dia menitipkan ke Daus, ya berarti harus Daus menjaganya. Enggak ada kewajiban untuk memberikan kepada orang lain. Kira-kira seperti itu ya. Menuai, ya kan, siapa yang menanam dia yang akan menuai, kan gitu. Bukannya dalam artian Daus kejam, jahat, enggak. Gitu loh. Cuma waktu aja yang nantinya
belum siap, saat ini belum siap, nanti waktunya pas, timingnya tepat, ya sudah kan gitu. Kalau minta maaf emang ya kita Allah yang memaafkan umatnya, Tuhan memaafkan umatnya, kenapa kita cuma sesama kan gitu. Cuma kan sini kan meluruskan pemberitaan yang di luaran sana beredar, yang inilah itulah sebenarnya ya Bang ya. Daus selingkuh lah, Daus tidak beradab lah, makanya kan bingung dalam hal apa. Daus tampaknya sudah kesal dengan ulah sang istri yang belakangan getol membongkar tabir rahasia atau aib dirinya. Padahal jika ingin cerai dari Daus, komedian ini mempersilahkan Selfie melayangkan gugatan cerai. Makanya ya ini mungkin ya jadi pembelajaran ya kan buat satu sama lain ya kan, bahwasanya buat apa kalau emang udah nggak ada jodohnya, selesai ya secara baik-baik, tidak harus menjelekkan satu sama lain, membuka-buka aib sampai dasarnya udah dia minta pisah sebelum dia sebenarnya Daus sebelum dia menggugat pun Daus sudah ada rencana emang mau gitu loh. Selain kesal karena ulah sang istri, Daus juga terang-terangan mengaku jengkel dengan ulah mertuanya yang kerap ikut campur urusan bahtera putrinya. Ya kan Daus bilang mungkin ada faktor-faktor lain yang menyebabkan dia seperti ini. Entah itu pihak ketiga, provokator atau sebagainya. Kita tidak menuduh. Yang namanya orang tua Daus ya khususnya nggak pernah yang adanya ikut campur Bang. Dalam masalah sekecil apapun di rumah tangga. Nggak pernah ada. Ya kan, dan juga dibilang Daus sering pulang ke rumah, lah hak Daus dong Bang. Ya kan, satu kan orang tua tinggal satu-satunya, tinggal mama, tinggal Omi, kan gitu. Kalau Daus pulang kemana lagi kalau bukan ke orang tua, kan gitu. Ketimbang Daus pulang yang ke tempat yang kan gitu aneh-aneh atau gimana, lebih baik orang tua. Dan Daus pun nggak pernah cerita dan orang tua pun tidak pernah menanyakan ada apaan sih, nggak pernah ikut campur bener Om, nggak pernah. Ya, sikap kekeh Daus seolah pertanda jika sejoli ini sulit dimediasi. Bahkan Daus sudah tak ingin kembali ke pelukan Selfie, seraya akan memperebutkan hak asuh anak hasil adopsi di jalur hukum. Lantas siapkah Selfie menghadapi tuntutan hukum pihak Daus? Sudah dimediasikan oleh kakak kita, teteh kita berdua, gitu loh. Bahwasanya ya ada saksinya tadi kan sudah datang kan, gitu. Dan beliau pun sudah menjelaskan. Adapun ingin yang namanya perpisahan, yang ingin yang namanya perceraian, ya sudah. Kalau emang ini udah kemauan kalian masing-masing ya sudah. Tapi nitip jangan suka satu sama lain membuka aib, ngejelekin satu sama lain. Udah digituin kok. Saat Daus masih berseteru dengan istrinya Selfie, aktor Gading Martin justru tetap berusaha memberi perhatian khusus pada putrinya Gempita Nora Martin. Demi Gempi, Gading bahkan rela tampil mesra dengan mantan istrinya Gisela Anastasia, meski keduanya mengaku sulit membingkai bahtera kembali, namun untuk Gempi apapun akan mereka lakukan. Saya nggak bisa komen, tapi yang pasti apapun yang saya dan Gisela lakukan pasti 100% buat Gempi. Gitu. Jadi ya sebisa mungkin Gempi tetap tidak kehilangan sosok ayah dan ibunya gitu. Ya happy banget, kalau liburan happy banget. Terus ya kalau bercandaan Gempi tuh kan pengen punya adik. Nah bapaknya yang bingung sama ibunya kan, dari gua apa dari lu nih. Jadi ya nggak, gua sama Gisela tuh udah kayak kakak adik, kita saling support apapun yang dibutuhkan Gempi, kita akan berusaha yang terbaik. Jadi ya kalau netizen kan doain, ya namanya doa ya, kita nggak bakal tahu. Enggak kayaknya, enggak lah. Nanti tanya sama Mas Ding ya. Kayaknya bukan deh gitu. Kita tahu sih bukan sih, kayaknya masih suka kepoin. Ya enggak lah, kita kan emang bersahabat banget, berkeluarga. Ini mama siapa yang pasti tahu lah, enak aja. Kemesraan Gading dan mantan istrinya Gisel memang sempat mencuat, apalagi sejak Gisel baru saja berstatus kekasih Rino Sudarjo. Kabarnya karena kemesraan itu, Gisel dan Rino diisukan putus. Lantas benarkah Gisel belum move on dari masa lalu? Sebelumnya juga emang selalu berdoa sih. Kan gimana pun kayak pasti pengen punya temen pasangan yang capek kan kalau harus kayak
ngapa-ngapa, maksudnya kayak mesti ganti gitu kan agak capek ya, mengenal orang baru lagi, penyesuaian lagi, belum lagi sama keluarganya lagi gitu. Hidupnya kayak udah rumit gitu, kayak pengennya yang ini dong, yang udah dong gitu, terus dengan segala kriterianya, yang cinta Tuhan dong gitu, yang ini, yang itu, yang ini, yang itu gitu. Terus tanya anaknya, pasti pengen lah gue aja dulu kan juga dari keluarga yang bapak ibunya juga bisa juga gitu, tapi kalau kita bisa berusaha menjadi bapak dan ibu yang baik, akan tumbuh anak yang baik juga kok, bisa kuat juga. Tapi memang tidak gampang, tapi bukan tidak bisa gitu. Tetap keluarga, tetap kita udah dikawinkan keluarga, tapi ya udah pisahnya sebagai suami istri, tapi sekarang ya jadi keluarga. Kita bisa dekat sama sahabat-sahabat kita, masa sama mantan istri yang pernah bareng juga masa nggak bisa. Ya, meski keduanya sama-sama berusaha akur, tapi yang jelas Giselle masih sulit memilih kepada siapa hatinya akan berlabuh. Kembali ke pelukan gading atau berusaha move on mencari pasangan yang sepadan. Ya kenal kan silaturahmi ya. Pokoknya apapun yang terjadi, misalnya walaupun misalnya sekarang Giselle punya pacar, siapapun itu, selama Giselle-nya bahagia, saya sih support gitu. Saya sih support, dia berhak bahagia, apalagi Gempi harus lebih bahagia. Kita kan emang hidup dari masa yang sekarang untuk ke depan, untuk yang lalu-lalu. Ya buat aku jadiin pelajaran. Kalau yang lalu-lalu masih aku bawa-bawa terus sebagai baggage dan kesedihan, rasa bersalah dan lain-lain, termasuk komen netizen yang kontra, kayak aku nggak bakal bisa maju terus kan. Akan terjebak di situ-situ aja dan nggak berguna pada akhirnya, sayang.